Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falahdia Ayasi, NIM D400 160 130 kelas F, akan menjelaskan tentang rangkaian inverter. Pengertian inverter. Inverter adalah rangkaian yang mengubah DC menjadi AC, atau lebih tepatnya, inverter memindahkan tegangan dari sumber DC ke beban AC. Selanjutnya ada prinsip kerja inverter. Prinsip kerja inverter dapat dijelaskan dengan menggunakan 4 saklar seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Bila saklar S1 dan S2 dalam kondisi on, maka akan mengalir aliran arus DC ke beban R dari arah kiri ke kanan. Jika yang hidup adalah saklar S3 dan S4, maka akan mengalir aliran arus DC ke beban R dari arah kanan ke kiri. Selanjutnya, ada jenis inverter berdasarkan gelombang yang dihasilkan. Berdasarkan gelombang keluaran yang dihasilkan, inverter dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Square wave, yang kedua modified sine wave, yang ketiga ada pure sine wave. Yang pertama, square wave. Inverter ini adalah yang paling sederhana. Walaupun inverter jenis ini dapat menghasilkan tegangan 220 volt AC 50 Hz, namun kualitasnya sangat buruk, sehingga dapat digunakan pada beberapa alat listrik saja. Hal ini disebabkan karena karakteristik output inverter ini adalah memiliki level total harmonic distortion yang tinggi. Mungkin karena alasan itu inverter ini disebut dirty power supply. Yang kedua ada modified sine wave. Modified sine wave disebut juga modified square wave atau quasi sine wave karena gelombang modified sine wave hampir sama dengan square wave. Namun pada modified sine wave outputnya menyentuh titik nol untuk beberapa saat sebelum pindah ke positif atau negatif. Karena modified sine wave mempunyai harmonic distortion yang lebih sedikit dibandingkan square wave, maka dapat dipakai untuk beberapa alat listrik seperti komputer, TV, lampu. Yang ketiga ada pure sine wave. Pure sine wave atau true sine wave merupakan gelombang inverter yang hampir menyerupai, bahkan lebih baik dibandingkan dengan gelombang sinusoida sempurna pada jaringan listrik PLN. Dengan total harmonic distortion atau THD kurang dari 3%, sehingga cocok untuk semua alat elektronik. Teknologi yang digunakan inverter ini umumnya disebut pulse width modulation atau PWM, yang dapat mengubah tegangan DC menjadi AC. Selanjutnya juga ada jenis inverter berdasarkan tegangannya. Inverter juga dapat dibedakan dengan cara pengaturan tegangannya, yaitu yang pertama ada voltage feed inverter atau VFI, yaitu inverter dengan tegangan input yang diatur konstan. Yang kedua ada current feed inverter atau GFI, yaitu inverter dengan arus input yang diatur konstan. Yang ketiga ada variable DC-link inverter, yaitu inverter dengan tegangan input yang dapat diatur. Selanjutnya ada jenis inverter berdasarkan jumlah fase outputnya. Yang pertama ada inverter setengah gelombang, yang kedua ada inverter gelombang penuh, yang ketiga ada inverter 3 fase. Berikut adalah gambar rangkaian inverter. Dan selanjutnya ada blok diagram rangkaian inverter. Di situ terlihat yang pertama ada input,
kemudian menuju ke pengubah, lalu diteruskan ke filter, kemudian menuju ke penguat, dan yang terakhir menuju ke output. Analisa blok diagram. Yang pertama, input. Pada rangkaian diberi tegangan searah sebesar 12 volt DC sebagai input. Pada umumnya, contoh tegangan searah yang digunakan sebagai input bisa berupa baterai ataupun aki, sesuai keperluan. Yang kedua, ada pengubah. Dioda berfungsi sebagai pengubah tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik berasal dari kapasitor. Kapasitor menyimpan tegangan dan mengeluarkan kembali tegangan listrik tersebut. Karena muatan listrik pada kapasitor, tegangan yang diberi sebesar 12 volt DC diubah menjadi 90 sampai 150 volt AC. Di sini dioda berfungsi sebagai pengubah tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik. Yang ketiga, ada filter atau penyaring, di mana tegangan yang sudah diubah akan dianalisa apakah tegangan yang telah diubah benar-benar menjadi tegangan bolak-balik dengan menggunakan dioda. Tegangan akan disaring menggunakan kapasitor yang akan mengubah tegangan searah menjadi bolak-balik. Kapasitor berperan penting sebagai alat untuk menstabilkan tegangan sesudah diubah. Yang keempat, ada penguat. Penguat dipengaruhi oleh besarnya watt yang dihasilkan oleh transistor dan dipengaruhi oleh transformator yang menghasilkan daya 20 watt dengan menggunakan 1 ampere. Pada rangkaian, arus inputannya menggunakan arus DC dengan penguat oleh transistor jenis NPN 2N3055 dan transformator. Yang terakhir, ada output. Di output, R4 dan R3 terhubung ke input 12 volt DC dan arus yang masuk disimpan terlebih dahulu oleh C1 dan C2. Jika R4 terhubung dengan Q2 dan diberi inputan 12 volt DC, sementara R3 tertutup karena R4 lebih dahulu menerima input 12 volt DC dan disimpan oleh C1. Lalu setelah muatan listrik yang disimpan telah penuh, maka muatan listrik akan dilepaskan dan arus yang dilepaskan adalah arus AC. Begitu juga jika R3 terhubung dengan Q1 dan diberi inputan 12 volt DC, karena memiliki besar resistor yang sama sebesar 180 ohm, sehingga R3 dan R4 akan saling bergantian, sehingga tegangan akan menghasilkan tegangan sebesar 150 volt AC. Selanjutnya, ada pengaplikasian rangkaian inverter. Di sini saya akan memberikan 5 saja. Yang pertama, ada penggunaan kompresor pada AC. Dan yang kedua, ada suplai daya ke komputer. Yang ketiga, ada suplai daya pesawat terbang. Yang keempat, ada pengontrolan cahaya. Dan yang kelima, ada pengontrolan kecepatan untuk pompa air dan kipas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.